Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masaikhihi walil jami'il mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu al-imam al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kitabul Hajj babu fadlihi wa bayani man furidu alaih wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayyuma sabiyyin hajja summa balagha jinsa fa alaihi an yahujja hajjatan ukhra wa ayyuma indin hajja abdin ahsanallahu ilaik wa ayyuma abdin hajja summa u'tiqa fa alaihi an yahujja hajjatan ukhra rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu siqatun illa annahu ikhtalafa fi raf'ihi wal mahfuzu annahu mauqufun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah kitabu al-hajj babu fadlihi wa bayani man furida alaih. Berkata al-hafidh rahimahullah kitab yang membahas tentang haji, bab tentang keutamaan haji dan penjelasan bagi siapa dia diwajibkan. Hadis ke-599 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, anak kecil manapun yang pernah pergi haji kemudian dia baligh, maka hendaklah dia kembali mengulangi hajinya. Diwajibkan atasnya haji kembali. Dan budak manapun yang melaksanakan ibadah haji kemudian dimerdekakan oleh tuannya, maka atasnya ada kewajiban untuk melaksanakan haji kembali. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi. Para perawinya thiqat, terpercaya dan adil. Namun diperselisihkan hukum hadis ini apakah marfu', terangkat sampai ke Rasulullah atau tidak. Yang mahfuz, yang diketahui oleh para ulama hadis ini adalah mauquf dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Dan pengarang kitab kita Tawdihul Ahkam Syekh Abdul Al-Basam mensahihkan hadis ini. Adapun kandungan dalam pada hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya anak kecil yang pergi haji, hajinya sah, namun tidaklah menggugurkan kewajiban haji Islam yang dituntut. Ya, untuk setiap muslim yang mampu melaksanakannya, wajib baginya haji sekali jika dia telah baligh. Tapi jika dia belum baligh, hajinya sah, mendapat pahala dia, walinya juga dapat pahala, tapi diwajibkan atasnya kembali haji tatkala dia telah baligh ketika memiliki kemampuan. Dan sebagian daripada ulama menyebutkan perkara yang telah disepakati ijma', anak kecil jika dia pergi haji sebelum baligh, hendaklah dia kembali melakukan kewajiban haji ketika dia telah besar, telah memiliki kemampuan. Tidak dianggap ya haji kecilnya itu menggugurkan kewajiban haji baginya. Demikian juga dalam perkara umrah. Kemudian anak-anak kecil jika mereka melakukan ibadah seperti sholat, seperti puasa, mereka akan dapat ganjaran pahala. Dituliskan untuk mereka ganjaran pahala. Namun jika mereka berbuat dosa, tak dituliskan atas mereka ganjaran dosa karena mereka belum baligh, belum dianggap mukallaf.
walaupun tidak diwajibkan mereka, walaupun tidak dikenakan atas mereka dosa tatkala mereka melanggar ketika belum baligh, ya, namun tetap anak-anak berhak untuk mendapatkan pengajaran, takzir, ya, dengan perkara-perkara yang layak untuk mereka. Tetap anak-anak diajar, bahkan boleh saja dia tetap dipenjara meski masih kecil. Tentunya tak sama dengan penjara orang besar, ya. Boleh saja penguasa menetapkan begini hukuman cambuk yang mampu dia pikul, ya, untuk membuat efek jera kepadanya. Tapi dalam catatan syariat dia tidak berdosa karena belum baligh. Kemudian apabila dia berbuat kerusakan yang berkaitan dengan hak-hak orang, meskipun dia masih kecil, wajib walinya untuk mengganti apa-apa yang dirusak atau dihilangkan dan semacamnya. Dalam hadis yang mulia ini juga terdapat pembelajaran bahwasanya budak apabila pergi haji bersama tuannya atau pergi haji dalam masa perbudakan dengan izin tuannya, hajinya sah tapi tidak menggugurkan kewajiban Islam. Untuk kembali haji wajib bagi dia ketika dimerdekakan haji kembali, ketika dia memiliki kemampuan, tatkala dia merdeka. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imraati kharajat hajjatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Faqala intaliq fahujja ma'a imraatik, muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-600, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berpidato, dan di antara perkataannya dia mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, illa wa ma'a dzu mahramin, kecuali wanita itu bersamanya ada mahramnya. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, tidaklah seorang perempuan pergi musafir kecuali bersamanya mahramnya. Faqama rajulun faqala, maka bangunlah seseorang dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan, sesungguhnya istriku, ya, sedang dalam keadaan bersiap-siap keluar pergi haji. Ya, ini pada tahun ke-9 Hijriah. Haji bersama Abu Bakar Siddiq. Kewajiban haji turunnya menurut kebanyakan ulama pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah perintahkan Abu Bakar Siddiq sebagai persiapan untuk hajinya beliau agar pergi haji pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Tahun ke-8 maka ditaklukkan 9 hajilah Abu Bakar dalam keadaan membersihkan Makkah daripada segala macam bentuk unsur-unsur kesyirikan, persiapan untuk hajinya Nabi SAW pada tahun berikutnya, 10 Hijriah. Maka berkatalah laki-laki, ya Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza, diperintahkan atau dicatatkan menjadi salah seorang prajurit pada peperangan ini dan peperangan itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, intaliq, pergilah engkau berangkat, fahujja ma'a mur'atik, berhajilah engkau bersama istrimu. Muttafaqun alaihi, disepakati Bukhari Muslim, wal lafdhu li Muslimin. Adapun lafaznya adalah lafaz Imam Muslim, redaksinya Imam Muslim punya. Dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa faidah-faidah. Di antaranya adalah larangan laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya.
Tidak boleh berduaan dengan perempuan apapun alasannya. Dia iparku, tak bisa. Ya. Apapun alasannya. Dia sepupuku, tak bisa. Walaupun kerabat. Selama bukan mahram tak boleh. Ya. Kalau Anda kata mau bersama perempuan tersebut, seorang laki-laki yang bukan mahram, harus ada mahram bersamanya. Dan mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi. Bagi seorang perempuan, ayahnya itu mahramnya, saudaranya itu mahramnya, ya, kemudian pamannya itu adalah mahramnya, kakeknya mahramnya, ya, cucunya mahramnya. Inilah makna mahram, dan diikutkan dalam mahram ini suami. Suami mengambil hukum mahram walaupun dia bukan dikatakan mahram. Karena mahram artinya yang haram dinikahi, sementara suami menikahi seorang istri. Tapi suami diikutkan dalam bab ini sebagai ya hukum mahram. Kemudian mahram dikatakan mahram ketika dia telah baligh. Karena tujuan adanya mahram bersama perempuan ketika musafir, ya, ketika dalam keadaan bersama laki-laki lain untuk menjaganya. Dan untuk menjaga perempuan ini tak bisa kecuali laki-laki yang telah baligh, yang telah berakal, baligh dan berakal. Anak kecil atau orang yang tak berakal tak bisa dianggap mahram. Bahkan tak dapat dianggap mahram dalam bab ini orang kafir. Jadi larangan untuk berduaan kecuali jika ada bersamanya mahram. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga berkaitan dengan masalah haji. Ya, pertama berkaitan mengenai larangan berduaan dimanapun juga. Yang kedua berkaitan dengan safar. Perempuan tak boleh musafir tanpa mahram. Dan dikatakan musafir jika dia menurut uruf kebiasaan orang adalah perjalanan yang dianggap jauh, ya, atau secara hukum urfi dia dianggap jauh meskipun dekat. Misalnya ke negeri tetangga, ya, dianggap dia safar meskipun dekat, mungkin hanya 1 jam atau kurang 1 jam 50 menit sampai ke negeri tetangga, ya, 1,5 jam sampai ke negeri jiran, dianggap safar oleh masyarakat. Kebiasaan menganggapnya safar, maka dianggap safar. Ya, sebagian ulama mengatakan safar itu jika sekian marhalah 85 kilo baru dianggap safar. Ya, kata mereka. Tapi lebih tepat dikembalikan kepada urf, karena tak ada batasan syariat memberikan batasan. Jika uruf menganggap safar, maka safarlah dia. Larangan wanita pergi musafir tanpa mahram. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam berupaya menjaga kehormatan wanita. Karena wanita adalah fitnah, apalagi masih muda belia. Ya, masih yakni menjadi incaran orang-orang, hatinya ada penyakit. Dan dia adalah wanita, makhluk yang lemah. Ya. Maka hendaklah dijaga, jangan dibiarkan pergi sendiri. Laki-laki yang punya agama akan menjaga mahramnya, tak pergi sendiri. Ya, dia akan berusaha untuk menemaninya, menjaganya, memastikan dia aman. Ini kandungan hadis. Dan kita melihat banyak diremehkan perkara ini. Kemudian dalam hadis yang mulia ini terdapat juga kandungan pembelajaran bahwasanya jikalau ada perkara yang sifatnya fardu ain dan ada fardu kifayah, didahulukan fardu ain. Jihad fardu ain, hukum asal jihad fardu ain, hukum asalnya. Jihad hukum asal jihad fardu kifayah. Saya ulangi lagi, hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah, kewajiban ya yang jika dikerjakan oleh sebagian gugurlah bagi yang lain. Ya. Karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang jihad, wa ma kana lil mu'minina an yanfiru kafatan. Tak layak bagi orang-orang mukmin
semuanya pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Tidaklah ada sebagian dari mereka yang pergi belajar menuntut ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarshudun, agar mereka pulang ke kaumnya menjadi pemberi peringatan semoga kaumnya mau kembali kepada kebenaran. Ini menunjukkan bukanlah fardu ain tapi fardu kifayah. Ya, dalam kondisi tertentu jihad menjadi fardu ain ketika diwajibkan oleh penguasa, ketika musuh datang menyerang ya ke dalam kampung halamannya menjadi fardu ain, ketika dia telah berada di kancah peperangan menjadi fardu ain. Ya. Adapun haji adapun haji adalah fardu ain ketika bertentangan antara fardu ain dan fardu kifayah, didahulukanlah fardu ain. Perempuan ini ingin melaksanakan ibadah haji dan dia fardu ain, sementara suaminya pergi berjihad yang dia adalah fardu kifayah. Maka Nabi SAW menyuruh suaminya membatalkan fardu kifayah demi ya melaksanakan apa? Sesuatu yang sifatnya fardu ain. Ya. Dan hadis ini menunjukkan kuatnya dalil bahwasanya wajib bagi perempuan pergi haji dengan mahram. Ya. Ya. Kemudian para ulama berselisih mengenai kewajiban haji, apakah wa 'alal faur, apakah wajib bagi seorang ketika mampu harus seketika pergi haji, mendaftar haji, atau dia alat tarakhi. Alat tarakhi nunggu-nunggu nanti ajalah. Sebagian mengatakan haji itu alat tarakhi, bukanlah al-faur, tak harus ketika dia punya kemampuan langsung pergi haji, tidak. Tapi nanti kapan dia mau baru pergi haji. Ini pendapat sebagian ulama. Kata mereka buktinya pada tahun ke-9 Hijriah ini, kalau dia fardu ya alal faur harus dilaksanakan, banyak sahabat yang tak haji. Ya. Pendapat lain mengatakan tidak, kewajiban haji alal fauri, wajib seketika memiliki kemampuan mendaftarkan dirinya untuk pergi haji. Ya. Karena ada perintah sifatnya adalah ulil wujub, dan asal perintah adalah lil faur. Ketika datang perintah harus segera dilaksanakan, kecuali jika ada indikator membolehkan untuk ditunda-tunda. Kata Nabi, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju, Allah wajibkan haji maka pergilah ke haji. Ini perintah, dan hukum asal perintah adalah dikerjakan langsung, kecuali jika ada indikator yang memalingkan kewajiban langsung ini. Ya. Dan ada hadis lain yang mengancam kata Nabi, ta'ajjalul hajjah, segerakanlah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, seseorang tak tahu apa yang terjadi dengannya kelak. Ya, jadi jika memiliki kemampuan seketika segera daftarkan. Kalau tak mampu langsung berangkat, sebagaimana kita terkait dengan menunggu antrian, langsung daftarkan. Ya, kalau sudah memiliki kemampuan. Tak usah tunggu-tunggu lagi lah, lama 10 tahun, sayang nih uang. 50 juta bagus kuputar-putarkan dulu, 10 tahun enak kali bang. Ya, tak usah daftarkan, biar kuputar-putarkan dulu, nanti dari 50 juta ini nanti untungnya baru ku daftarkan haji. Menurut pendapat yang kedua ini tak boleh, berdosa dia. Bagaimana Ustaz? Dia kan nggak bisa langsung nunggu antrian, iya, tapi wajib ketika memiliki kemampuan segera. Ya, karena nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Dipakai untuk modal, akhirnya habis. Ya. Ya. Kemudian berselisih para ulama dalam masalah kewajiban haji bagi perempuan yang tak punya mahram tapi dia meyakini aman. Bolehkah dia pergi haji jika dia merasa aman? Misalnya apa? Perempuan-perempuan yang sumber fitnah adalah perempuan yang masih muda belia, yang cantik jelita, yang orang masih punya syahwat niatnya. Adapun yang telah tua renta, kata mereka ini aman karena tak ada syahwat lagi. Maka perempuan-perempuan semacam ini kalau mereka pergi berombongan dengan orang-orang yang terpercaya, tak ada masalah. Karena kata mereka hadis ini melarang karena ada tujuan. Tujuan apa? Perempuan itu sumber fitnah. Ketika fitnah ini dianggap selesai atau tak ada, dianggap aman daripada fitnah, boleh pergi haji.
Dan ini pendapat sebagian ulama, kalaulah dia perempuan yang khawatir akan muncul fitnah, mereka semua sepakat tak boleh kecuali dengan mahram. Tapi perempuan yang dianggap tidak mendatangkan fitnah, karena itulah tak usah heran sebagian ulama membolehkan hal ini. Dan penerapan di Saudi, yang wajib mahram itu perempuan di bawah usia 45 tahun. 45 tahun ke atas, 46, 47 tak perlu pakai mahram. Kata mereka, karena hadis tersebut ada tujuannya, maqasidnya, tujuannya agar tidak muncul fitnah. Ketika tak ada fitnah dari perempuan yang telah tua, laki-laki tak berminat kepadanya, ya, atau dipastikan, dijamin tak ada sama sekali campur bau dan semacamnya, bisa dia pergi dengan rombongan-rombongan yang dianggap aman fitnah, maka boleh pergi haji. Menurut pendapat mereka. Ya, tapi wallahu taala alam, kita tetap melihat bahwasanya Nabi SAW ya tidak mengizinkan perempuan pergi haji, padahal dia berangkat bersama rombongan siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang amanah, terpercaya. Rombongan siapa? Rombongan para sahabat. Para sahabat bagaimana amanahnya? Semua kita yakin keamanan mereka, semuanya udul. Tetap Nabi yang mulia SAW perintahkan dia membatalkan jihadnya agar menemani istrinya. Dan dalam hadis ini Nabi tidak pernah rinci dengan perkataan kecuali apabila dia dikhawatirkan ya mendatangkan fitnah. Kalau enggak datang fitnah enggak ada. Nabi enggak rinci. Nabi tetap mengatakan imra'atin, taklah halal seorang perempuan. Orang tua itu perempuan atau tidak? Tetap perempuan. Dan kadang-kadang walaupun sudah tua tetap menjadi fitnah. Umur 60 tapi penampilan 17 tahun misalnya, jadi fitnah. Ya, karena itulah perkara ini khilaf, tapi kita anggap ini lebih rajih, wallahu tabaraka wa taala alam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an subrumah. Qala man subrumah? Qala akhun li au qaribun li. Faqala hajajta an nafsik? Qala la. Qala hujja an nafsika summa hujja an subrumah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa rajihu inda Ahmad waqfah. Naam. Hadis yang ke-601. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, bahwa Rasulullah mendengar orang ada yang ya mengucapkan dengan keras dalam talbiyahnya, labbaika an syubrumah. Makna labbaika, saya datang memenuhi surunmu ya Tuhan, an syubrumah, tapi untuk syubrumah. Qala, Nabi mendengar dia mengucapkan talbiyah untuk syubrumah. Nabi bertanya, man syubrumah? Siapa itu syubrumah? Qala akhun li. Dia berkata syubrumah adalah saudaraku, au qaribun li, atau kerabatku. Faqal, maka Rasulullah bertanya, hajajta an nafsika? Apakah engkau pernah haji untuk dirimu terlebih dahulu? Pernahkah engkau haji? Qala la, kata dia tidak. Qala hujja an nafsika. Hajilah engkau untuk dirimu dulu. Thumma hujja an syubrumah, nanti baru engkau boleh haji untuk syubrumah kali kedua. Ya, yang pertama untuk dirimu dulu. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan ar-rajih min Ahmad adalah hadis ini mauquf daripada Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka anhuma. Kan memiliki hukumnya hukum marfu', dan Syekh pengarang kitab kita Al-Bassam mensahihkan hadis ini. Hadis ini sahih. Adapun faidah yang dapat daripada hadis ini adalah disyariatkan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Ya, untuk diri sendiri. Demikian juga jika dia berhaji untuk orang lain, umrah untuk orang lain, maka adalah dikeraskan labbaik Allahumma an fulan, labbaik Allahumma an abi an ummi. Ya Allah, aku datang menurun panggilmu untuk saudaraku, untuk ayahku, untuk ibuku, untuk kakekku, nenekku. Disebutkan, hukumnya disunnahkan.
Ya. Sebagaimana mengatakan inilah niat yang dilafazkan. Sebagaimana Syekh Sulaiman Rahim mengatakan dalam ibadah hanya 2 perkara niat dilafazkan. 1 ketika haji, kedua ketika menyembelih. Ya, bukan diwajibkan, tapi disyariatkan. Sebagian mengatakan tidak, ini bukan niat tapi ini adalah bagian daripada zikir ketika ibadah haji ataupun umroh. Niat tetap dalam hati. Karena itulah kalaupun seorang tidak mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dalam hatinya saja hajinya sah, umrohnya sah. Tak ada persisian padanya. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bolehnya seseorang mengerjakan haji untuk orang lain. Terlebih lagi kerabatnya atau saudaranya. Jika yang dihajikan ini telah wafat atau belum wafat, masih hidup tapi tak mampu haji karena keterbatasan fisik. Ya, adapun materi enggak ada masalah, tapi terbatas fisiknya, sakit. Ya, tak bisa berangkat haji. Maka boleh dihajikan untuk orang yang seperti ini. Ya. Apabila orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk pergi haji dan masih hidup, tidak diwajibkan menghajikannya. Ya. Kalaupun ada orang mau menghajikannya karena tak memiliki kemampuan, hukumnya sunnah tak wajib. Orang tuanya masih hidup, tak sanggup haji. Dia mungkin tak sanggup menghajikan orang tuanya di Indonesia. Mungkin karena dia tinggal sebagai pelajar di Saudi. Dan dia pernah haji. Bolehkah orang tua dihajikannya? Boleh, tapi tidak wajib. Sunnah. Karena orang itu tak memiliki kemampuan. Ya. Kalau dia memiliki kemampuan, wajib baginya haji. Ya. Kalau tak memiliki kemampuan fisik, ya wajib baginya tetap haji, wajib. Maka hendaklah dia serahkan uangnya untuk orang menghajikannya. Kemudian dalam hadis ini terdapat kandungan bahwasanya orang yang boleh menghajikan orang lain ketika dia telah pernah haji terlebih dahulu, haji Islam. Kalau andai kata hajinya ketika kecil, tak bisa. Wajib haji Islam itu setelah balik. Pernah haji sekali, barulah dia boleh menghajikan orang lain. Karena kata Nabi, apakah engkau pernah haji? Dia bilang belum. Haji dulu untuk dirimu, baru nanti untuk sebuah rumah. Maksud nanti bukan ketika haji itu satu kali niat, dipasang satu kali haji dipasang 2 niat, tidak. Nanti kapan memiliki kesempatan haji kembali baru boleh untuk orang lain. Ya. Bagi siapa yang meniatkan haji untuk orang lain sementara dia belum pergi haji, maka hajinya akan kembali menjadi untuk dirinya. Misalnya dia tak tahu, tak bertanya. Ya, seperti ini kan dia Nabi mendengar. Andai kata ada orang tak tahu, kemudian dia pergi haji, dihajikannya ibunya, dihajikannya ayahnya, padahal dia belum pernah haji, maka hajinya ini akan kembali menjadi miliknya, ganjaran pahalanya, walaupun dia niatkan untuk orang lain, tak sah. Untuk orang lain, sahnya untuk dirinya. Dan hadis yang mulia menunjukkan kepada kita dalam perkara ibadat, hendaklah seseorang terlebih dahulu mendahulukan dirinya, baru orang lain. Kaidahnya dalam perkara ibadat tidak ada itsar, tidak ada mendahulukan orang lain. Jika anak memiliki kemampuan, orang tua tak memiliki kemampuan, wajib bagi dia haji untuk dirinya. Karena kewajiban haji mengenai dirinya, bukan orang tuanya. Mungkin hal ini banyak tak diketahui orang. Anak di antara tanda baktinya ketika dia memiliki kemampuan untuk pergi haji, orang tuanya belum haji, dia tak enak pergi haji, orang tuanya belum. Maka dihajikan orang tuanya, salah. Kewajiban haji itu datang kepadanya karena dia yang memiliki kemampuan. Dan dalam agama kita disuruh untuk menjauhkan daripada neraka. Siapa terlebih dahulu? Diri kita dulu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, barulah keluargamu daripada api neraka. Dahulukan diri. Di antara menjaga diri dari api neraka adalah dengan mengerjakan kewajiban yang telah datang kepadanya, kewajiban tersebut, dan dia telah memiliki kemampuan, maka wajib bagi dia haji untuk dirinya terlebih dahulu.
barulah untuk orang tuanya. Suami, dia punya kemampuan untuk dirinya, jangan tunggu nanti. Nantilah kalau ada uang untuk istriku, sama-sama berangkat, kau pergi dulu. Punya kemampuan satu orang. Ya, bagi ulama-ulama mengatakan haji itu alal faur, langsung, tak bisa nunda bagi yang mampu. Ya, dan jadi dalam bab ini kesalahan lafaz niat tak ada masalah. Ya, kembali haji tersebut untuk dirinya, walaupun dia niatkannya untuk orang lain. Dan dalam hadis yang menunjukkan orang yang memiliki ilmu wajiblah seketika dia memberikan pencerahan bagi orang yang tak tahu. Nabi seketika meluruskannya. Ya. Kemudian dalam memberikan fatwa hendaklah seorang memberikan solusi. Ketika tak boleh untuk ini, maka diberikanlah solusinya. Kata Nabi, tak boleh untuk kerabatmu. Solusinya haji dulu untuk dirimu, nanti baru untuk kerabatmu. Ya. Kemudian dalam hal ini para ulama mengatakan dalam bab menghajikan orang ini hendaklah ya diupayakan agar benar-benar ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya tak dianjurkan agar bab haji ini menjadi bisnis. Ya, tujuannya adalah untuk mencari uang, mencari badal haji untuk dunia belaka. Ya, andai kata hal ini terjadi, hajinya sah. Orang yang dihajikan sah, tapi orang yang melaksanakan ibadah haji tersebut untuk orang lain hanya mengambil uang belaka, dia tak dapat ganjaran apa-apa daripada pahala jika tujuannya adalah dunia. Jika tujuannya untuk membantu orang ikhlas, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala ya untuk menghajikan orang lain karena dia sebagai sarana ya yang menyampaikan satu amalan kebaikan dan orang tersebut pun dapat pahala. Dan ini menunjukkan pentingnya niat yang lurus dalam perkara ini. Nah, tafadhal. Berapa waktu? 10 menit. Assalamualaikum Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha kataba alaikumul hajja faqama al-Aqra'u ibnu Habisin faqala afi kulli amin ya Rasulullah qala law qultuha lawajabat al-hajju marratan fama zada fahuwa tatawwu'un rawahu al-khamsah ghairi Tirmizi wa asluhu fi Muslimin min hadis Abi Hurairah. Nah, hadis yang ke-602 An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas maka Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, khatabana Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami. Beliau mengatakan, innallaha kataba alaikum al-hajjah. Allah wajibkan kalian melaksanakan ibadah haji. Ya. Faqama al-Aqra'u bin Habis, berkata al-Aqra' bin Habis, salah seorang sahabat Nabi. Ya, salah satu pemimpin yang disegani dari Qutufan. Yang ketika perang Khaybar, dia salah satu komandan yang merangi Nabi, Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisn. Ini pemimpin-pemimpin kekufuran sebelum masuk Islam. Aqra' terkenal dengan ya kekerasannya. Dia yang mengatakan ketika Rasulullah SAW mencium cucunya, apakah akan mencium cucu kalian? Demi Allah, aku punya 12 anak, tak pernah seorang pun kucium. Aqra' bin Habis. Maka dia pun berdiri. Berkata Al-Aqra', afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji wajib setiap tahun ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, lau qultuha la wajabat, kalau aku bilang ya, maka menjadi wajiblah dia. Lalu lain, la mastata'tum, pasti kalian tak mampu mengerjakannya tiap tahun. Jangankan tiap tahun, seumur hidup pun payah kita. Udah ada uang pun payah, nunggu sampai 10 tahun. Kadang 12 tahun, apalagi setiap tahun. Kata Nabi, kalau aku bilang ya, wajib dia. Al-hajju marratan, haji itu sekali saja. Fama zada fahuwa tatawwu, adapun lebih daripada itu hukumnya adalah sunnah. Hadis yang kalau Imam yang 5 selain Tirmizi
dan asalnya terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Lafaz Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berpidato di tengah-tengah kami dan dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian haji, hendaklah akan pergi berhaji. Maka berdirilah seseorang. Dia bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Dan laki-laki itu kembali bertanya sampai 3 kali dan Nabi diam selama 3 kali. Setelah itu, faqala Rasulullah, barulah Rasulullah berkata, lau qultu na'am lawajabat, kalau aku bilang ya akan menjadi wajib. Walama stata'tum, kalian kan tak mampu melakukannya. Dzaruni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang kutinggalkan kepada kalian berupa ajaran agama ini. Jangan minta-minta tambahan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Binasanya umat sebelum kalian karena mereka banyak menuntut dari nabinya. Banyak bertanya tentang hukum-hukum, akhirnya menjadi berat. Tak wajib menjadi wajib. Karena terus diminta. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena mereka banyak menentang nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi amrin, kalau ada perintahku kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu, kalau kularang tinggalkan. Jangan banyak meminta, menuntut, banyak bertanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya', wahai orang-orang beriman, jangan banyak tanya pertanyaan yang berdampak negatif. In tubdalakum tasukum, kalau dijawab membuatkan berat. Ya. Bagaimana pertanyaan Bani Israel kepada Musa tentang sapi, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, menjadi berat bagi mereka. Ya, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa haji itu sekali seumur hidup yang wajib, selainnya adalah sunnah. Ya. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang Nabi SAW diam menunjukkan bolehnya dia dilakukan atau ditinggalkan. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Yang Nabi diam boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ya, contohnya dalam perkara bulu saja. Apa hukum mencukur bulu kaki? Tak ada perintah, tak ada larangan. Berarti boleh. Ya, apa hukum mencukur jenggot? Ada larangan. Banyak larangannya. Berarti ya diikuti larangan Nabi SAW. Jangan diabaikan. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi adalah sahibus syariah. Nabi itu adalah orang dibebankan oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat. Perkataannya menjadi hukum. Tapi semua perkataan Nabi bukan dengan hawa nafsunya, melainkan daripada wahyu yang diwahyukannya. Demikian kajian kita. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan masuk kepada babul mauqit, bab tentang miqat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.